Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B akan membahas tentang Rohingya yang meresahkan warga Aceh. Dan sebelumnya perkenalkan, anggota kelompoknya ada saya sendiri, Muhammad Fikrisan Permana dengan NPM 104. Yang kedua ada Zairi Azhari Maulani dengan NPM 107. Yang ketiga ada Muhammad Andika Surahman dengan NPM 108. Yang keempat ada MR Sahaidar dengan NPM 126. Yang kelima ada Ari Firmansyah dengan NPM 129. Dan untuk pengertian akan dibacakan oleh Zaini. Saya Zaini 107. Saya di sini akan membahas pengertian tentang Rohingya. Rohingya atau etnis Rohingya adalah sekelompok etnis yang tinggal di negara bagian Arakan atau Rakhine sejak abad ke-7, tepatnya 78 Masehi. Ada beberapa versi tentang asal kata Rohingya. Rohingya berasal dari kata rohan atau rohang, nama kuno dari Arakan, sehingga orang Adapun isu yang kini banyak dibahas di berita-berita yaitu banyaknya Rohingya yang mengungsi ke Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Adapun faktor akibat Rohingya pindah ke Indonesia yaitu berdasarkan informasi UN Refugees, lokasi tempat tinggal di Cox Bazar memang kurang memadai. Tempat tinggal dibuat dari bambu serta area tempat tinggalnya rentan tanah longsor. Ada pula risiko rentan tanah longsor dan banjir di musim hujan. Para pengungsi pun rentan terkena penyakit seperti hepatitis, malaria, demam, dan cikungan. Perkemahan itu juga tak memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai, termasuk sanitasinya. Ada argumen pengungsi Rohingya memilih mengungsi ke Indonesia khususnya Aceh karena beberapa alasan. Salah satu alasan utama adalah situasi yang sulit di Myanmar, negara asal mereka. Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang merupakan minoritas di Myanmar yang mayoritas pendukungnya memeluk agama Buddha. Mereka menghadapi diskriminasi sistematik dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak. Pemerintah Myanmar juga tidak mengakui kewarganegaraan Rohingya, sehingga mereka tidak memiliki akses ke hak-hak dasar seperti kesehatan dan keamanan sosial. Selain itu, situasi di kamp pengungsian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh juga semakin memburuk. Ada laporan tentang penculikan, pemerasan, pembunuhan, penembakan, dan serangan di kamp-kamp tersebut. Pengungsi Rohingya merasa tidak cukup terlindungi di sana dan khawatir akan keamanan mereka. Aceh menjadi tujuan utama bagi pengungsi Rohingya karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Provinsi ini juga memiliki akar budaya dan nilai-nilai Islam yang kuat, sehingga para pengungsi merasa lebih diterima dan memiliki kesamaan agama dan budaya dengan warga lokal. Namun, tidak semua warga Aceh menerima pengungsi Rohingya dengan baik. Ada juga penolakan dan konflik antara warga Aceh dan pengungsi Rohingya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pengungsi Rohingya tiba di Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. Pada tahun 2023, sekitar 1084 pengungsi Rohingya tiba di Sabang, Aceh. Dalam kurun waktu 14-21 November, pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja sama untuk menangani situasi ini dan memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Dampak kedatangan terus-menerus pengungsi Rohingya ke Indonesia, termasuk Aceh, dapat memiliki beberapa dampak, yaitu antara lain: 1. Dampak kemanusiaan. Kedatangan Rohingya dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang signifikan. Mereka seringkali mengalami kondisi yang buruk, termasuk kelaparan, kekurangan air bersih, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan yang memadai. Dampak ini memerlukan upaya bantuan kemanusiaan yang lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, dampak sosial dan ekonomi. Kedatangan pengungsi Rohingya juga dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat setempat. Hal ini dapat mencakup peningkatan persaingan dalam mencari pekerjaan, tekanan pada sumber daya lokal, dan potensi konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang ketiga, dampak keamanan. Kedatangan Rohingya juga dapat menimbulkan tantangan keamanan. Ada kemungkinan adanya
infiltrasi oleh kelompok ekstremis atau peningkatan aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia atau penyelundupan narkoba. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keamanan dan kestabilan wilayah. Yang keempat, ada dampak diplomatik. Kedatangan Rohingya juga dapat memiliki dampak diplomatik. Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara terkait, terutama Myanmar, untuk mencari solusi jangka panjang terhadap masalah ini. Diplomasi aktif dan kerjasama regional dapat membantu dalam menangani krisis ini secara efektif. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Hal ini meliputi upaya bantuan kemanusiaan yang lebih lanjut, peningkatan kerjasama regional, penanganan masalah keamanan, dan diplomasi aktif untuk mencari solusi jangka panjang. Saya akan menjelaskan solusi mengatasi masalah kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, terutama Aceh, dan ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, kerjasama regional. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dan komunitas internasional lainnya untuk menangani krisis Rohingya secara bersama-sama. Melalui kerjasama regional, dapat dilakukan upaya penyelesaian masalah yang lebih efektif dan berkelanjutan. 2. Diplomasi dan advokasi. Indonesia dapat menggunakan diplomasi aktif, advokasi untuk memperjuangkan hak-hak Rohingya di tingkat internasional. Dengan memainkan peran yang lebih aktif dalam menangani krisis Rohingya, Indonesia dapat menjadi pemimpin yang diakui dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. 3. Kemanusiaan. Pemerintah Indonesia dapat terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh. Bantuan ini meliputi pemberian tempat penampungan, makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan sementara bagi pengungsi. 4. Peningkatan kesadaran dan pendidikan. Indonesia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang situasi Rohingya dan mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya solidaritas internasional. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan akan ada lebih banyak dukungan dan empati terhadap pengungsi Rohingya. 5. Kerjasama dengan UNHCR. Pemerintah Indonesia dapat terus bekerja sama dengan UNHCR atau Badan Pengungsi PBB untuk menangani masalah pengungsi Rohingya. UNCHR dapat memberikan bantuan teknis dan dukungan dalam menangani situasi pengungsi Rohingya di Indonesia. 6. Penanganan akar masalah. Indonesia dapat berperan dalam upaya penyelesaian akar masalah di Myanmar yang menjadi penyebab utama pengungsi Rohingya melalui diplomasi dan kerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia mendukung upaya perdamaian dan pemulihan di Rakhine State, Myanmar. Kesimpulan tentang pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya Aceh Darussalam, adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengungsi Rohingya memilih mengungsi ke Indonesia, termasuk Aceh, karena situasi sulit di Myanmar, negara asal mereka. Mereka menghadapi diskriminasi sistemik, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembatasan akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi mereka. Terus yang nomor 2, situasi di kamp pengungsian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh juga semakin memburuk, dengan laporan tentang kekerasan dan ketidaknyamanan. Terus ada juga nomor 3, yaitu Aceh menjadi tujuan utama bagi pengungsi Rohingya karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan memiliki akar budaya dan nilai-nilai yang kuat tentang Islam. Terus yang nomor 4, meskipun adanya penolakan dan konflik antara sebagian warga Aceh dan pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja sama untuk menangani situasi ini dan memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya.